Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Eka Putri, nomor induk mahasiswa 19.600.046. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Tadris Matematika IAIN Parepare. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis variabel pembelajaran matematika. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan kembali apa sih itu variabel pembelajaran. Nah, variabel-variabel pembelajaran adalah konsep-konsep dasar yang harus diperhatikan oleh pengajar atau pendidik sebelum menyusun perencanaan pembelajaran. Adapun analisis pembelajaran menurut Regel melibatkan 3 hal, yaitu yang pertama, kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran ini mencakup tujuan dan karakter pembelajaran, karakter pembelajar atau peserta didik, dan kendala dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini mencakup strategi penyampaian, strategi pengelolaan, dan strategi pengorganisasian pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu hasil belajar, yang mencakup pembelajaran yang efektif, efisien, dan memiliki daya tarik. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh analisis variabel-variabel pembelajaran, khususnya pada mata kuliah kalkulus multivariat. Nah, adapun analisis pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama mengenai kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran merupakan suatu hal yang tersaji apa adanya sesuai keadaan pada saat terjadinya proses pembelajaran. Jadi, kondisi pembelajaran ini tidak dapat dimanipulasi oleh pengajar atau pendidik. Adapun kondisi pembelajaran pada mata kuliah kalkulus multivariat ini itu selalu berubah-ubah tergantung pada situasi mahasiswa, materi pembelajaran, dan kondisi jaringan. Adapun tujuan dari mata kuliah kalkulus multivariat ini yaitu diharapkan agar mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung turunan serta integral dari persoalan kalkulus yang lebih dari satu variabel, serta memahami bagaimana aplikasinya. Selanjutnya yaitu karakter umum. Karakter umum dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus multivariat ini sangatlah beragam. Beberapa mahasiswa sudah terlihat aktif dan ada juga beberapa mahasiswa yang masih terlihat pasif dan kurang antusias. Mahasiswa cenderung tidak mengetahui gaya belajar mereka sendiri, sehingga mereka bergantung dari pembawaan dosen pengajar. Hal ini berpotensi menyebabkan mahasiswa yang tahu semakin tahu, dan yang diam karena takut atau malas bertanya akan terus seperti itu. Nah, hal inilah yang menjadi suatu kendala bagi dosen. Kendala lainnya yaitu berupa penyampaian konsep yang tidak serta-merta dapat langsung dipahami oleh mahasiswa. Belum lagi saat pemberian contoh dan latihan yang menurut mahasiswa tidak sama, sehingga terkendala dalam proses penyelesaian. Nah, kendala selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa untuk memotivasi dirinya sendiri. Nah, dalam kondisi kurang paham terhadap suatu materi, mahasiswa justru lebih memilih diam dan menunggu penjelasan dari temannya yang mengerti. Nah, kondisi seperti inilah yang menjadikan pembelajaran tidak berjalan sebagaimana semestinya. Variabel selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran.
pengorganisasian pembelajaran kalkulus multivariat, ditemukan bahwa dosen pengampu mata kuliah ini membuat pengorganisasian isi materi yang akan diajarkan dengan memberi penjelasan secara mendalam terhadap suatu konsep dasar dan memperkuat bahasan materi tersebut dengan masalah-masalah yang mengharuskan mahasiswa mampu untuk menyelesaikannya. Nah, dalam membelajarkan mata kuliah ini, dosen pengampu memilih mengajar secara konvensional, di mana dosen bertindak sebagai penyedia informasi, lalu menyampaikannya melalui video, serta dengan memadukan diskusi di dalam grup. Dalam masalah pengelolaan pembelajaran pada mata kuliah ini, itu meliputi kegiatan penciptaan berpikir abstrak mahasiswa terhadap materi melalui pemberian contoh-contoh soal dan dengan memberikan soal latihan di tengah-tengah pembelajaran. Nah, selanjutnya variabel pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai hasil belajar. Melalui latihan-latihan soal yang diberikan pada setiap pertemuan, kemajuan tingkat kesalahan mahasiswa secara bertahap dapat dipantau. Melalui pemberian tugas secara berkala juga, mahasiswa mengalami kemajuan dari waktu ke waktu terkait tingkat kesalahan yang dilakukan. Adapun terkait kecepatan untuk kerja dalam mata kuliah ini, mahasiswa seolah berlomba untuk menjawab latihan soal dalam proses diskusi. Begitu juga dengan tugas-tugas lainnya. Mahasiswa cenderung lebih memotivasi dirinya untuk mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, karena kalkulus multivariat ini terkoneksi dengan mata kuliah lanjutan lainnya, tingkat retensi dari mahasiswa dari apa yang sudah dipelajari cukup bertahan untuk soal-soal tingkat menengah. Namun jika soal berada pada level sulit, maka tingkat retensi mahasiswa menjadi menurun. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai analisis variabel-variabel pembelajaran matematika, khususnya pada mata kuliah kalkulus multivariat. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.